Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, mumpung lagi waktu istirahat babak pertama Liverpool menghadapi Man City, jadi aku sempatkan untuk membuat review pertandingan Rennes menghadapi PSG. Seperti yang teman-teman ketahui, skor akhirnya PSG kalah dengan skor 2-0. Jadi sebelum kita masuk ke teknis permainan, teman-teman, jadi 4 pertandingan terakhir Rennes menghadapi PSG ini, Rennes ini sebenarnya bisa menyulitkan PSG. Terbukti 2 kali menang Rennes, kemudian 2 kali seri Rennes menghadapi PSG. Itu poin pertama dulu. Jadi bibit bebet bobot untuk pertandingan kali ini PSG bisa dikalahkan Rennes sebenarnya udah ada cikal bakal Rennes bisa mengalahkan PSG dari beberapa rekor yang mereka miliki dari beberapa waktu ke belakang ya teman-teman. Walaupun itu hanya sekedar angka, tetapi ya mereka setidaknya memiliki ya motivasi mental bahwa mereka bisa mengalahkan PSG. Kemudian yang kedua teman-teman, ini cukup menarik ya, bahwa recovery waktu istirahat yang dimiliki oleh PSG sebenarnya lebih lama daripada Rennes ya teman-teman, karena PSG menghadapi Man City di Champions League kurang lebih tanggal 29. Pertandingan diadakan tanggal 3 Oktober. Jadi ada beberapa waktu, kurang lebih 29, 30, 1, 2, 3, ada 5 hari ya teman-teman ya. Ya ada 5 hari. Sedangkan Rennes ini bermain di Liga Konferensi Eropa teman-teman pada tanggal 1, kurang lebih tanggal 1, kemudian bermain tanggal 3 Oktober, kurang lebih ada 2-3 hari lah ya waktu istirahat yang dimiliki oleh Rennes. Malah di pertandingan seperti PSG yang kelelahan, kecapean. Faktanya padahal Rennes lebih sedikit waktu recovery-nya. Sebenarnya kalau misalnya alasan PSG dianggap kelelahan, nggak masuk akal juga. Kenapa nggak masuk akal? Nggak bisa diterima teman-teman, bahwa PSG memiliki kedalaman skuad yang gila-gilaan. Oke, kita masuk ke pertandingan ya teman-teman ya. Pertandingan ini juga aku buat kurang lebih live tweet teman-teman. Analisis taktiknya di Twitter aku bahas dari proses babak pertama, kemudian gol-golnya itu aku bahas di Twitterku @tommy_deski dari sisi taktikal teman-teman. Nah, langsung aja. Nah, pada pertandingan ini Rennes menggunakan pola 4-4-2. Tentunya 4-4-2 ketika mid block ataupun low block sulit biasanya dibongkar dengan tipe-tipe karakter permainan PSG, Barcelona dan lain sebagainya, karena mereka menerapkan compact, rapat, padu padat. Sedangkan PSG disoroti pada pertandingan kali ini merubah pola mereka dari Man City kemarin 4-3-3 menjadi 4-2-3-1 di atas kertas ya teman-teman ya. Mereka langsung meletakkan 4 apa ya kita sebut ya, duet maut lah ya, bukan duet lagi, 4 orang penyerang maut, 4 orang attacking maut. Pertama ada Mbappe, Neymar, Messi, dan Di Maria. Meninggalkan gelandang double pivot, gelandang penscreening pertahanan dari PSG. Ada Gueye, kemudian ada Verratti teman-teman. Terbukti yang udah aku bahas ya di Twitter teman-teman, bahwa menjadi masalah bagi PSG. Oke, mereka bisa melakukan penyerangan ke gawang Rennes, tetapi ketika di counter PSG mengalami kesulitan di lini tengah banyak kosong, kemudian pemain-pemain Rennes langsung berhadapan dengan lini belakang dari PSG. Itu kelihatan teman-teman di menit 6 beberapa kali counter yang dilakukan oleh Rennes. Keseimbangan tidak dimiliki oleh PSG ketika melakukan serangan. Oke, walaupun tidak bisa melakukan shot on target, tapi defense-nya buruk-buruk banget. Apalagi Verratti dengan double pivot, dia nggak cocok banget. Dia kebingungan posisinya teman-teman, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nggak ideal tentunya Verratti dengan double pivot. Tentunya lebih ideal seperti apa yang dilakukan Verratti ketika menghadapi Man City. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Nah, pada pertandingan kali ini juga bisa kita lihat sebenarnya apa ya, bagaimana cara aku bilangnya ya, sebenarnya pemain-pemain dari Man City sudah mencoba memberikan kesempatan
menurunkan ego lah ya Mbappe, Neymar untuk lebih banyak diberikan bola kepada Messi. Tapi masalahnya teman-teman, ini yang udah aku cermati beberapa pertandingan Messi bersama PSG, bahwa Messi ini oke, individu oke teman-teman, luar biasa, Ballon d'Or, semua dia dapat, pemain terbaik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Messi bermain dengan gaya PSG pertandingan kali ini ya, at least moment pertandingan kali ini Messi bakalan nggak bisa berkembang, nggak bisa menunjukkan hal luar biasa. Karena apa? PSG terlalu over memberikan umpan ke depan, baik itu Neymar, Mbappe, Messi, Di Maria, udah beri umpan ke mereka, mereka terserah mau ngapain tanpa ada support dari second line, lini tengah, baik itu Gueye ataupun Verratti ataupun Gueye sulit untuk maju juga. Kenapa teman-teman sulit untuk maju? Karena ketika Verratti ataupun Gueye membantu ke depan, lini belakang ini bakalan banyak kekosongan ruang yang mereka dapati PSG teman-teman. Karena ya seperti semua kita ketahui ya, 4 pemain attacking yang dimiliki oleh PSG semua berada di pertahanan dari Rene. Itu dialami PSG pada pertandingan kali ini yang bisa dimanfaati oleh pemain-pemain Rene. Kembali, Messi lebih baik bermain dengan sistem. Sistem itu artinya apa? Ketika Messi sudah melakukan pergerakan individu, disokong oleh rekan-rekan lainnya untuk ya membantu ataupun melakukan pergerakan tanpa bola. Hal-hal seperti itu harus dilakukan. Sedangkan pada pertandingan kali ini lebih mencolok 4 pemain ini, Mbappe, Neymar, Messi ataupun Di Maria, tanpa ada sokongan pemain-pemain dari second line PSG. Nah, selanjutnya kita perlahan-lahan teman-teman kelihatan sampai menit 24 pemain-pemain PSG ya walaupun ada memberikan beberapa peluang, menciptakan peluang teman-teman, tetapi sulit juga mereka bongkar Rene, karena Rene merubah pola mereka, bukan merubah pola. Ketika defense mereka menggunakan pola 4-4-2, compact, rapat, padu, padat. Nah, ini menjadi PR, harus sabar bagi PSG. Tetapi salah satu cara, beberapa cara ya untuk membongkar rapat, padu, padat, jarak antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan dari Rene yang bagus, permainan switch play, sirkulasi bola yang cepat, permainan dari individu. Oke, 2 momen tersebut nggak dilakukan oleh PSG. Switch play, sirkulasi bola yang cepat. Individu yang dilakukan. Maksudnya individu yang dilakukan. Individu yang dilakukan teman-teman. Nah, hal inilah yang membuat Messi kesulitan. Ketika individu aja dilakukan tanpa ada tanpa ada sport system, taktikal, dari sisi taktikal teman-teman, bakalan sulit Messi berkembang pada pertandingan kali ini, khususnya Messi dan berefek kepada pemain-pemain lainnya seperti Neymar, Mbappe, Di Maria. Dan kalau kita lihat juga proses gol kedua dari Mbappe ini, bukan kedua dari Mbappe, proses 2 gol ya dari Rene ini dari posisi area gol pertama dulu ya, dari posisi Hakimi. Nah, posisi Hakimi ini sering diekspos oleh pemain-pemain Rene sebab dia sering melakukan overlap untuk membantu Di Maria ataupun Messi. Nah, makanya nggak heran pada gol pertama kecolongan, ya bukan kecolongan sih, karena Hakimi juga posisinya stay, memang menjaga, tetapi sedikit lambat untuk melakukan defense. Defense-nya nggak banget ya Hakimi ini, tetapi kalau dari sisi offense oke lah untuk bermain di Liga Prancis. Dan pemain-pemain dari Rene memberikan umpan ke tiang jauh dan berhasil disambut oleh pemain dari Rene. Masalahnya Nuno Mendes ya, bek kiri dari PSG, hanya melihat bola, bukan melihat pemain. Ini khas ya dari beberapa tim yang kalau udah mendominasi kemudian dilakukan serangan oleh pemain yang tidak mendominasi, konsentrasi malah lebih menurun. Karena kan possession ball PSG mumpuni banget. Kemudian prosesi gol kedua teman-teman ini gampang banget, teledor banget. Di samping memang lini tengah dari PSG nggak mampu mensupport pemain second line dari Rene untuk memblok, untuk menutup teman-teman. Contohnya kita saksikan ketika bola udah berada di sektor kiri permainan PSG, kanan permainan Rene teman-teman.
Di situ double pivot dari PSG tertarik semua ke sisi kanan permainan Rene ataupun kiri permainan PSG. Verratti ataupun Gueye tertarik semua ke situ. Nah, sedangkan second line dari Rene teman-teman memanfaatkan lini tengah yang kosong. Tait yang memanfaatkan. Problem lagi lini depan dari PSG, Mbappe, Neymar, Messi, Di Maria khususnya yang paling dekat kepada Tait, pemain dari Rene, tidak melakukan cover. Tait sendiri dan berhasil dia ciptakan gol dari umpan cutback teman-teman. Dan seusai pertandingan, ini menarik sih. Ini menarik teman-teman. Seusai pertandingan Pochettino menyampaikan bahwa permainan dari PSG ini hanya baik 25 sampai 30 menit. Pelatih Halo mengakui ya, ini bukan aku ya teman-teman yang mengakui, tetapi pelatih dari PSG Pochettino mengatakan permainan terbaik PSG hanya bermain 25 sampai 30 menit. 60 menit ataupun 65 menit itu kemana? Kenapa nggak dirubah oleh Pochettino lebih baik lagi? Padahal dengan kualitas pemain dari lini belakang, lini tengah, lini depan gila-gilaan. Gila-gilaan teman-teman. Dan kalau kita lihat ya pergerakan dari PSG ini ketika menyerang juga 4-2-4. Semua Di Maria, Mbappe, Neymar, Messi di depan meninggalkan 2 double pivot, yaitu Di Maria, Verratti ataupun Gueye. Gila nggak tuh attack yang mereka lakukan. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang Messi oke. Dan aku juga menyinggung tentang sistem. Dan aku juga menyinggung kembali dengan apa yang disampaikan oleh Dani Alves. Jadi ada ceritanya nih. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Dani Alves ingin pergi dari FC Barcelona. Ditelepon Messi ataupun diajak Messi berbicara. Mau kemana? Bro, kayak gitulah kurang lebih ya. Mau kemana Dani Alves? Setelah pindah dari FC Barcelona, kamu tidak akan mendapatkan tim lebih baik daripada FC Barcelona. Kemudian pada saat itu Dani Alves stay untuk bertahan. Walaupun pada akhirnya Dani Alves pergi karena oknum-oknum dari petinggi FC Barcelona sudah tidak selera terhadap permainan dari Dani Alves. Dan Dani Alves juga pada akhirnya menyesal pindah dari FC Barcelona. Dan pada saat momen Messi pindah kemarin dari FC Barcelona, Dani Alves menelpon berbicara tentang Messi. Messi, mau kemana kamu pindah dari Barcelona, destinasi kamu selanjutnya? Hal itu dilakukan Dani Alves. Kenapa? Karena pada saat Dani Alves ingin pergi, Messi bertanya seperti itu. Jadi Dani Alves melakukan hal yang sama untuk Messi. Ditanya, dan pada momen tersebut Messi nggak menjawab, dan Messi akhirnya pindah. Dan itu dihargai oleh Dani Alves. Dan benerlah kalau sampai kita membuat video ini apa yang disampaikan oleh Dani Alves. Messi tidak akan bermain baik kecuali di FC Barcelona. Walaupun garis bawahi bisa dia bermain baik nantinya di PSG, tetapi tidak akan melebihi permainannya di Barcelona. Oke, mumpung udah main Liverpool Man City, sampai sini aja videonya. Bye.